Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa channel ngaji dan terapi yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel ngaji dan terapi ini. Channel ini bertujuan ingin ikut memberikan kontribusi kepada masyarakat luas tentang khasanah keilmuan Islam, terutama ilmu-ilmu yang terkandung di dalam kitab-kitab klasik, di dalam atau lebih kita sebut dengan kitab-kitab kuning. Timbulnya ide dan gagasan ini berawal dari kegelisahan saya selama ini, yang selama ini melihat realita, melihat kenyataan yang ada di masyarakat kita, bahwa ternyata pengajian-pengajian atau pembelajaran kitab kuning ini tidak begitu dikenal di masyarakat, tidak begitu familiar, ya, tidak begitu akrab di masyarakat kita, terutama masyarakat kalangan warga Nahdliyin. Dikarenakan memang kitab ini memang lebih diperuntukkan di kalangan pesantren saja. Sebab bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab ini adalah bahasa Arab. Di samping bahasa Arab, yang tentunya untuk bisa memahaminya diperlukan pengetahuan khusus tentang bahasa Al-Quran ini. Sementara kalau kita melihat pada kenyataan yang ada di masyarakat awam kita ini, mereka cenderung lebih suka ceramah atau mo'idoh atau nasihat-nasihat, pitutur-pitutur yang tentunya mudah dicerna dan mudah dipahami. Mereka itu terimanya ya langsung yang instan aja gitu, kebiasaan di masyarakat kita. Nah, jadi inilah yang kemudian membuat kitab-kitab kuning ini, kitab-kitab klasik ini tidak begitu dikenal di masyarakat. Padahal mengetahui dasar-dasar hukum Islam, sumbernya dari mana itu sangat penting sekali. Kita perlu tahu sumbernya, asal-usulnya dari mana. Karena kitab kuning ini menjadi rujukan utama kita di dalam beribadah. Kalau sampai misalkan kita mendapatkan sebuah keterangan tentang hukum-hukum Islam, keterangan tentang tata cara beribadah, tata cara sholat, zakat, tata cara berhaji dan sebagainya, itu kita tidak tahu sumber aslinya dari mana, nanti pada gilirannya kita akan mudah disesatkan oleh paham-paham yang tentunya tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaahnya orang NU. Akidah ahli sunnah wal jamaahnya orang NU. Soalnya sekarang para kelompok-kelompok ini itu ya semuanya ngakunya ahli sunnah wal jamaah. Tapi ini lebih spesifik, lebih saya khususkan bahwa yang ahli sunnah wal jamaahnya orang NU. Berawal dari sinilah kemudian membuat saya tergerak ingin ikut membantu, memberikan kontribusi, yaitu berupa pemahaman tentang isi-isi yang terkandung di dalam kitab-kitab kuning tersebut, terutama kitab-kitab yang menjadi warga Nahdliyin di seluruh dunia, warga NU di seluruh dunia. Sehingga dengan kontribusi yang sedikit ini, kiranya itu bisa ikut memberikan sumbangsih,
bisa ikut memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, terutama di kalangan warga Nahdliyin, sesuai dengan kemampuan yang saya memiliki, sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang pengetahuan yang saya punya. Jadi mungkin nanti masih ada kekurangan dan sebagainya, saya minta kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Dari sini tentunya harapan terbesar saya adalah setidaknya kemudian kitab-kitab klasik ini, kitab-kitab kuning ini, harapannya adalah bisa lebih membumi, lebih dikenal, lebih akrab di masyarakat kita, lebih bisa dipahami. Jadi kitab-kitab kuning ini tidak menjadi asing di kalangan masyarakat secara luas. Semoga ini bisa menjadi amal jariah saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Di samping itu pula, di channel ini saya ingin juga berbagi tentang cara-cara mengobati, menerapi berbagai macam penyakit dengan berbagai macam metode pengobatan. Dengan berbagai macam pengobatan, ya diantaranya ada seperti olah energi, pengobatan dengan olah energi, dengan hipnoterapi. Hipnoterapi biasanya ini pengobatan untuk orang trauma, fobia, dihantui pikiran yang was-was dan sebagainya. Reposisi tulang, ya, dengan seperti gerakan-gerakan pijat, ya, atau dengan pengobatan metode ruqyah atau pengobatan dengan doa-doa khusus yang memang diajarkan oleh baginda Nabi, para sahabat, tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, para salafus sholeh, para ahli hikmah yang memang sudah terbukti manjur dan mujarab dalam mengobati berbagai macam penyakit, baik itu penyakit berat maupun penyakit ringan. Itu memang sudah terbukti mengobati berbagai macam penyakit. Nah, doa-doa itu bisa berupa bacaan doa aja, atau bisa berupa bacaan-bacaan ayat Al-Quran saja, atau bacaan dzikir, wirid, sholawat Nabi, bahkan dengan campuran berbagai bacaan-bacaan. Itu ada satu doa itu terdiri dari bacaan Al-Quran, terdiri dari sholawat, ada tasbih, tahmid, kayak begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi amalan zikir yang jika amalan zikir ini diamalkan dengan baik dan benar dan diamalkan dengan istiqomah. Tentunya baik dan benar itu ya diamalkan dengan hati yang khusyuk, khudur, hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa diamalkan dengan kayak begitu dan istiqomah, maka penyakit apapun itu, bila memang penyakit itu bukan menjadi sebab perantara, menjadi sebab kematiannya seseorang, maka insya Allah sakitnya akan cepat tersembuhkan dengan amalan ini. Amalan ini yang ingin saya kemukakan adalah amalan yang terdiri dari rotibul hadat dan doa-doa yang biasa digunakan untuk meruqyah. Ini amalan ini. Nah, untuk mendapatkan hasil dari amalan ini agar sesuai dengan harapan, agar mendapatkan hasil yang maksimal, yang sesuai dengan harapan, sebaiknya kita pahami dulu adab-adab atau sikap seseorang ketika sedang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ketika sakit ya
harus ada sopan santunnya, harus ada etikanya. Wong namanya aja kita itu meminta kesembuhan. Ini kan terapi doa. Dengan doa berarti kita meminta kepada Allah untuk kesembuhan atas penyakit kita. Sudah seharusnya lah kita harus punya etika, punya adab kepada zat yang kita mintai itu. Nah, soalnya dalam hal ini orang itu sering tidak punya adab, sering tidak punya etika. Soalnya sering sekali orang-orang ketika tertimpa sakit itu mengabaikan ini, sehingga kadang tanpa berdoa dulu, kadang tanpa introspeksi dulu, tanpa mengambil hikmah atas sakitnya, tanpa direnungkan dulu sakitnya ini, kita diberi sakit oleh Allah ini pasti ada hikmahnya. Tanpa direnungkan dulu, langsung aja tancap gas berobat. Kayak kita itu ketika diberi sakit itu ya seperti tidak terima, tancap gas berobat, langsung diobati. Nah, kemudian ketika kita berobat, ingin mendapatkan obat dengan terburu-buru, tergesa-gesa tanpa meresapi dulu, ini justru apa yang didapat itu yang banyak justru ketika berobat tidak membuahkan hasil. Nah, ketika tidak membuahkan hasil ini, akhirnya orang itu pun dia terus berobat kemana-mana, di tempat-tempat dijelajahi, dicoba. Namanya orang panik kan gitu sakit. Nah, segala bentuk metode pengobatan hampir semua telah dicoba. Bahkan kadang-kadang karena saking paniknya seseorang itu, apapun itu kata orang ya, yang memberi saran tentang pengobatan di mana, misalkan di sini, di situ, apapun kata orang itu, yang intinya omongan orang itu menjanjikan kesembuhan dari pengobatan ke situ, biasanya langsung dikunjungi tanpa berpikir panjang, Nah, padahal orang-orang yang kayak begini itu pada kenyataannya mereka yang didapat justru bukan kesembuhan, justru yang didapat kesembuhan. Meskipun dia itu sudah berobat ke tempat-tempat yang istilahnya dokter paling dokter spesialis paling hebat sekalipun, obat-obat yang paling mahal sekalipun, itu ternyata belum sembuh juga. Nah, karena apa? Karena kalau Allah belum menghendaki, belum mengizinkan penyakit itu sembuh, ya, belum sembuh, maka sebaik apapun pengobatan yang diberikan oleh manusia, yang dilakukan manusia, maka penyakit itu pun tidak kunjung sembuh, karena dari sanalah penyakit itu Allah yang memberikan. Yang perlu disadari lagi adalah pada dasarnya semua penyakit, apapun itu penyakitnya, apakah penyakit golongan menular ataukah tidak, penyakit yang ganas ataupun tidak, itu semua penyakit itu tidak akan menjangkiti, ya, tidak akan menular kepada manusia jikalau Allah tidak mengizinkan. Jangan terus, wah ini penyakit memang ganas, ini menular, berarti saya sakit karena kamu yang menulari saya. Nah, sebenarnya ini ya betul kalau dari sisi dohirnya adalah penyakit itu dari di situ, tapi pada aslinya, pada dasarnya sesungguhnya meskipun penyakit itu menular seganas apapun, kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah memberikan imun yang kuat, yang
tubuh yang kuat, diberi imun, daya tahan tubuh yang kuat, penyakit itu tidak akan mampu menjangkiti. Misalkan kita terkena nyamuk, demam berdarah dan sebagainya, kita mungkin sudah digigit nyamuk itu, tapi karena Allah memberikan imun yang kuat, kita tinggal di tempat-tempat yang kumuh sekalipun yang berbahaya, kalau memang Allah belum mengizinkan kita sakit, ya kita masih dalam keadaan sehat. Kayak contohnya seperti terjadi ganasnya corona kemarin, ya. Ternyata banyak yang masih sehat daripada yang sakit. Padahal virus itu mudah sekali menular. Meskipun orang kebanyakan mereka yang sehat itu tidak mematuhi protokol kesehatan, tapi faktanya ya yang sehat tetap lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa betul-betul penyakit itu atas kuasa Allah, kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab yang paling utama, di antara adabnya sih macam-macam ketika itu saya ambil yang paling poin aja. Di antara adab yang paling utama ketika seseorang diberi sakit adalah menerima. Kita bersyukur, tetap bersyukur. Yaitu kita menerima dan tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Meskipun saat ini kita itu sakit, tapi itu tetap kita masih diberi nikmat. Diberi nikmat yang masih bisa kita syukuri. Nikmat yang tentunya yang harus kita syukuri. Karena dengan bersyukur inilah kunci untuk mendapatkan kenikmatan kita semakin bertambah, dan di antara kenikmatan yang makin bertambah itu adalah berupa kesehatan, berupa kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala wa ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la in zidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti nikmat itu saya tambah. Pasti nikmat itu Allah tambah. Jika kita ini yang kepastian, jikalau kita itu ingin mendapatkan tambah rezeki, mendapatkan tambah kenikmatan, apapun itulah. Itu yang pasti, dalil yang pasti itu adalah ini, bersyukur dulu. Kelakuan, perilaku yang pasti yang mendapatkan kepastian tambah nikmat dari Allah itu adalah dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Maka kalau kita sudah ditambah kenikmatannya, maka sakit yang kita derita itu akan segera disembuhkan. Misalkan kita diberi sakit, maka akan disembuhkan. Kita diberi kesehatan, itu termasuk nikmat yang ditambahkan oleh Allah. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau kita kufur nikmat, maka justru kita akan mendapatkan adab yang pedih. Adab yang pedih ini ya bisa berupa sakitnya, justru malah ketika orang sakit itu karena dia tidak terima, ketika dia kufur nikmat, justru sakitnya bertambah parah. Ini termasuk bentuk dari ketika bertambah parah itu bisa, itu pertanda bahwa itu adalah adab dari Allah. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi jangan heran kalau ada orang semakin tidak diterima atas ada orang itu kok semakin tidak terima atas penyakit yang ia derita. Tidak terima atas keadaannya yang sakit itu, sama aja orang itu kan berarti kufur terhadap nikmat. Dia kufur terhadap nikmat yang masih bisa dinikmatinya. Walaupun dia sesakit parah pun, tapi tetap
masih banyak nikmat yang bisa dinikmatinya, dan itu tentunya harus disyukuri. Nah, ketika kita bersikap semacam itu, tidak terima atas penyakit, justru akibatnya orang semacam itu, kita ini penyakit yang diderita orang semacam itu justru tidak semakin membaik, tapi justru malah semakin parah dan semakin parah. Padahal itu sudah dilakukan pengobatan yang paling terbaik sekalipun. Nah, inilah pentingnya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ungkapan dari salah satu cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, ungkapan ini bisa kita jadikan contoh dalam berperilaku ketika kita sakit. Sayyidina Zainal Abidin mengatakan, saya bingung manakah yang harus saya syukuri, sehat ataukah sakit. Soalnya kedua-duanya bagiku adalah sebuah kenikmatan. Ketika aku diberi sehat, aku bisa menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah dan beribadah kepada Allah. Sedang kalau saya sakit, dosa-dosa yang saya perbuat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nikmat yang tak terhingga. Ketika dosa diampuni oleh Allah, itu adalah rahmat, ya. Rahmat. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai contoh untuk itu. Baik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah mungkin di benak kita yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cukup pengobatan hanya dengan berdoa saja? Nah, ini yang biasa kadang timbul di masyarakat kita, terutama di era modern sekarang ini. Itu masyarakat lebih memandang sesuatu yang realistis, ya. Apakah cukup pengobatan dengan berdoa saja? Apa kalau kita sedang sakit tidak berobat itu tidak termasuk berdosa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menunjukkan hadis-hadis Nabi tentang ini. Saya akan menunjukkan hadis-hadis Nabi. Suatu hari ada seorang, dalam sebuah hadis Nabi itu, suatu hari ada seorang wanita perempuan datang menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau, wanita itu, perempuan itu mengeluhkan tentang penyakit ayan, ya. Penyakit ayan itu yang berputar-putar itu, ya, mungkin tentang penyakit ayan yang dideritanya, ya. Ia merasa khawatir auratnya akan terbuka ketika penyakitnya itu kambuh. Nah, orang kalau penyakit ayan itu kan bergerak, ya, berputar-putar. Kalau kambuh, wanita itu khawatir auratnya akan terbuka ketika penyakitnya itu kambuh. Nah, kemudian kepada Rasul, wanita ini meminta kepada baginda Nabi untuk kesembuhan atas penyakitnya ayan itu. Minta kepada Kanjeng Nabi untuk diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala atas penyakitnya. Nah, kemudian atas permintaan ini Kanjeng Nabi memberikan dua pilihan. Bersabar dan kamu akan masuk surga. Atau kamu pilih sembuh dari penyakitnya. Atau berobat kemudian sembuh dari penyakitnya. Nah, dua pilihannya. Nah, pada akhirnya sang perempuan tadi, dia lebih memilih untuk bersabar dengan penyakitnya, dengan harapan adanya jaminan surga itu tadi. Nah, hanya saja kemudian si wanita ini tetap minta didoakan, meskipun nanti kalau misalkan kambuh penyakit ayannya itu, minta didoakan oleh Kanjeng Nabi agar auratnya tidak sampai terbuka. Istilahnya, yus pamane
mutar-mutar mubeng-mubeng sing penting niku aurate mboten terbuka. Terus oleh Kanjeng Nabi didoakan demikian, dikabulkan. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama menjadikan hadis tersebut sebagai salah satu dasar untuk memotivasi umat agar mau bersabar saat diberi cobaan oleh Allah, yaitu berupa sakit. Namun, meskipun demikian, para ulama juga menganjurkan untuk berobat ketika sakit, sebagaimana juga berdasarkan hadis Nabi yang lain. Seperti yang tertulis dalam kitabnya Imam Nawawi, yaitu kitab Syarahul Muhaddab. Di situ beliau Imam Nawawi menuturkan, beliau menyetir sebuah hadis dari hadis Nabi, yaitu Inna Allah Ta'ala azalat da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawawa wa la tatadawawa bil haram. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan janganlah kalian itu berobat dengan yang haram. Ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Inna Allaha lam yuzil da'an illa anzalalahu shifaan. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pula baginya obat. Terus ada lagi hadis likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit memiliki obat. Bila cocok obatnya, maka sembuhlah. Sinarlah penyakit itu, hilanglah penyakit itu. Nah, dari ketiga hadis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa ketika Allah memberikan satu penyakit kepada hambanya, maka kepadanya pula diberikan obat yang bisa menyembuhkannya. Dari hadis ini tentunya orang yang sakit dianjurkan untuk berusaha mendapatkan obat tersebut agar orang yang sakit itu bisa meraih kesembuhannya. Tapi ini masih dilanjut dari Imam Nawawi di kitab Syarahul Muhaddab. Imam Nawawi beliau mengatakan bahwa boleh saja orang yang sakit tak melakukan usaha ke dokter atau berobat, dan itu justru lebih utama bila memang ia berserah diri dan ridho terhadap penyakit yang diberikan Allah kepadanya. Dia ikhlas menerima penyakit. Wa in tarokat tadawiya tawakkulan fahuwa fadilatun. Bila orang yang sakit tidak berobat karena tawakal, orang yang sakit itu karena pasrah, tidak berobat itu karena pasrah, tawakal, ridho terhadap penyakitnya, itu sebuah keutamaan. Nah, dari kesimpulan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu seseorang itu sakit, dia itu mendapat dua pilihan anjuran atau dua pilihan anjuran yang semuanya itu disunahkan. Anjuran kesunahan. Anjuran yang pertama adalah kita berobat. Kita obati. Sedang anjuran yang kedua adalah ridho, pasrah, tawakal, menerima penyakit yang menimpanya. Nah, kedua pilihan ini sama-sama dianjurkan, sama-sama disunahkan. Tapi dalam hal ini kalau kita bisa sabar terhadap penyakit itu, kita tawakal, ridho atas penyakit itu lebih utama. Sebagaimana hadis Nabi bahwa kalau kamu ke orang yang kena penyakit ayan, seorang perempuan yang kena penyakit ayan itu, kalau kamu ridho atas penyakitmu, maka jaminan surga. Ini loh fadilah yang sangat besar ketika kita bersabar, ketika kita sakit terus bersabar. Nah, baik,
Sekarang untuk tata cara pengamalan zikir ini, bagaimana tata caranya, pengamalannya itu bagaimana. Zikir ini nanti bisa dibaca sendiri-sendiri atau bisa dibaca dengan berjamaah, bersama-sama. Tapi dalam hal ini saya menyarankan untuk dibaca secara berjamaah, secara berjamaah, bersama-sama. Berjamaahnya ini yang saya maksud adalah bersama-sama dengan para anggota jamaah yang ada di grup WA saya. Yang ada di grup WA saya yang memang jamaah yang ada di grup WA saya ini memang sudah biasa merutinkan bacaan dzikir ini setiap waktunya adalah setiap habis maghrib. Nah, ini. Karena waktu ba'da maghrib ini, setelah maghrib ini memang selain dianjurkan, juga nanti kita bisa ikut bebarengan dalam membaca bacaan amalan dzikir ini untuk kesembuhan. Nah, semakin banyak anggota grup yang ikut rutin baca amalan dzikir ini, maka kalau semakin banyak, maka efek power yang ditimbulkan dari bacaan ini akan semakin besar dan semakin dahsyat tentunya. Gambarannya adalah kalau kita perbandingannya itu kalau kita sholat berjamaah sendirian, jelas itu lebih besar pahalanya dengan orang yang sholat berjamaah. Bahkan selisihnya itu berlipat-lipat ya. Itu likor hasanah. Nah, itu gambarannya. Di samping itu dengan dibaca secara bersama-sama bareng dengan saya ini sih tetap terserah. Di samping itu bila dibaca dengan bareng bersama saya di waktu ba'da maghrib ini, dibaca bersama-sama dengan anggota grup saya, secara otomatis nanti hadrah Fatihahnya panjenengan semua, Anda semua nanti secara otomatis hadrah Fatihahnya Anda nanti bisa tersambung langsung dengan hadrah Fatihah saya yang tentunya secara otomatis tersambung dengan guru-guru yang mengijazahkan amalan ini. Adapun bacaannya dan langkah-langkahnya sementara cukup mengikuti rekaman video saya ketika rekam bacaan amalan dzikir. Bagi yang ingin bergabung di grup nanti bisa silahkan menghubungi nomor WA saya yang ada di deskripsi. Nah, sekali lagi bagi yang ingin bergabung di grup WhatsApp saya, WA saya, untuk mengikuti amalan dzikir ini sehingga kita bisa bersama-sama, nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya yang ada di deskripsi. Saya sediakan di deskripsi. Untuk bacaannya nanti silakan disimak videonya setelah ini. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti. Semoga kita semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dan sekeluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat, diberi panjang umur, diberi tambah berkah hidup kita. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'al muslimin wal mu'minin wal mu'minat bima sya'u min maghribiha barbatiha khususan abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ila hadratin istoyo al-kubrikun diannya ingkang sampun berinfak berharap kangge musala selamat punika wa ila hadratin matus sedaya al-kubur kita ingkang sampun hadir wonten majelis
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة الشيخ إبراهيم قطب الإرشاد وبصر الحبيب عبد الله بن عمرو بن محمد الحداد وأشرفهم إنه يريد الجاد في الجنة وينفعهم بأسمائهم الله في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Betotoya sekalian dibuka toyahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبيه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبيه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبيه يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وعظم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادة من أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الفاتح لله سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأشرفهم إن الله يولي درجات في الجنة ويكسر مثوبة ويضاعف حسناتهم ويغفرنا بذلك وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل أطفنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل تطفنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقي عليما بخلقي خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف عليم يا خبير. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jamkan matanipun mripatipun pun remaken atinipun khudur nyuwun pangapunten Allah Subhanahu wa taala lan nyuwun dipun paringi kesembuhan atas segala sedaya penyakit-penyakitipun. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun
ربهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Terus dipun tiup toyane ingkang kedaya dipun kados biasanipun baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Nek sampun pegang perutipun kalih dipetelna dinten. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil
bayangkan seakan jenengan narik sedaya penyakitipun yang ada di tubuh panjenengan, khususipun di bagian perut. Jenengan tarik ke atas seakan-akan panjenengan tarik penyakitipun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus naik ke atas bagian dada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha 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 wa akhrajatil ardu athqalaha. Tarik kados wau, buka mulutipun, bayangkan seakan sedaya penyakitipun jenengan tarik keluarkan lewat mulut, khususipun penyakit ingkang wonten di bagian dada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampun bagian atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Buka mulutipun, bayangkan jenengan tarik sedaya penyakit utawa gangguan ingkang wonten ing sirahe jenengan, kepalane jenengan niku jenengan keluarkan lewat mulut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nek sampun jenengan tiup, buka telapakipun, dibuka. Terus jenengan tiup 3 kali. Terus diusapaken dumateng sedaya sekujur tubuhipun jenengan. Diusap berulang-ulang, menawi wonten terasa tidak nyaman, terasa sakit di situ, ten mriku bisa diulang-ulang berapa kali. Menawi wonten ingkang terasa sakit yang begitu terasa, niku bisa berhenti di situ, di lokasi yang terasa sakit, kalih dibacakan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Sampun alhamdulillah, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sehat walafiat lan keluarga kita diparingi sehat walafiat lan napa ingkang dados hajat kita dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.